Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar bersama-sama lagi, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang haji. Anak-anak semuanya, haji adalah merupakan salah satu dari rukun Islam. Tepatnya adalah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi anak-anak, rukun Islam ada 5 yang kita ulangi lagi, yaitu yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, yang kelima adalah melakukan ibadah haji. Haji itu apa sih anak-anak? Haji adalah secara bahasa sebenarnya artinya mengunjungi. Kemudian secara istilah, haji adalah mengunjungi atau menziarahi Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi anak-anak, haji harus menuju ke Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah. Jadi tidak boleh haji di Amerika, nggak boleh haji di Singapura, nggak boleh haji di Belanda, dan lain sebagainya. Haji hanya boleh dilakukan di kota Mekah. Itu pun ada waktu yang ditentukan dalam melaksanakan ibadah haji. Anak-anak semuanya, apa sih hukum melakukan ibadah haji? Hukum melakukan ibadah haji adalah wajib sekali dalam seumur hidup. Saya ulangi, bahwa hukum melakukan haji itu adalah wajib satu kali seumur hidup. Nah, anak-anak, ada ya yang melakukan haji sampai beberapa kali? Boleh nggak? Boleh. Tapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib adalah yang pertama. Itu ya anak-anak. Jadi hukum haji adalah wajib bagi orang Islam dengan syarat-syarat nanti kita akan bahas. Sekali dalam seumur hidup. Boleh melakukan lebih dari satu kali, tapi yang kedua dan seterusnya itu adalah hukumnya sunnah. Tadi disebutkan bahwa haji harus dilakukan di waktu tertentu. Waktunya itu kapan? Waktunya adalah setiap bulan Dzulhijjah. Ya, anak-anak, bulan Dzulhijjah itu adalah waktu melakukan ibadah haji. Maka sering disebut bulan Dzulhijjah ada bulan haji. Kemudian anak-anak, siapa sih yang diwajibkan untuk melakukan ibadah haji? Siapa saja yang diwajibkan, yaitu yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Selain Islam tidak wajib. Kemudian berakal sehat, orang gila tidak wajib. Kemudian 3, balik atau sudah dewasa. Kemudian yang keempat, merdeka. Kita semua sudah merdeka, kita wajib. Kemudian yang kelima adalah mampu. Mampu apa? Yaitu yang pertama, mampu ongkosnya. Ongkos untuk pergi dan kembali dari Mekah. Untuk pergi ke Mekah itu ada ongkosnya, kembalinya juga harus ada ongkosnya. Karena Mekah itu jauh anak-anak dari Indonesia, dan itu dibutuhkan ongkos yang lumayan banyak. Jadi anak-anak kalau tidak punya ongkos, maka dia tidak wajib untuk melakukan ibadah haji. Kemudian ada kendaraannya. Kalau nggak ada kendaraan, kita nggak diwajibkan untuk pergi haji, karena untuk menuju Mekah harus ada kendaraan. Kalau nggak ada kendaraan, nggak mungkin bisa sampai ke Mekah dari Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah aman dalam perjalanan. Aman dalam kondisi aman itu adalah disebut dengan mampu. Kemudian yang keempat adalah bersama muhrim bagi wanita. Bagi wanita harus ada muhrimnya, supaya apa? Supaya ada yang menjaga keamanan dari wanita tersebut. Kemudian yang kelima adalah mampu jasmani. Ya, jasmani kita, tubuh kita sehat, itu diwajibkan untuk melakukan ibadah. Selanjutnya yang keenam adalah mampu rohani juga. Jadi rohaninya harus mampu. Maksudnya adalah apa? Mengetahui hukum dan tata cara melaksanakan ibadah haji. Dia anak rohani, jasmani dan rohani harus mampu. Itu. Kemudian anak-anak, syarat sah ibadah haji itu apa?
Orang bisa dikatakan hajinya itu sah itu apabila dia yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat adalah dia merdeka. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan ketika haji atau disebut dengan rukun haji? Ketika kita haji, kita harus melakukan 6 hal atau disebut dengan rukun haji. Kalau ini tidak dilakukan maka hajinya tidak sah. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu adalah niat. Setelah niat, orang yang ihram itu diharuskan memakai pakaian yang berwarna putih yang tidak berjahit. Ya, yang tidak berjahit itu bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak harus berjahit. Kemudian anak-anak, yang kedua adalah wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf adalah berhenti di padang Arafah pada tanggal 9 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Untuk apa? Untuk banyak berdoa di sana dan untuk banyak meminta kepada Allah di sana, untuk banyak beribadah di sana. Harus di padang Arafah namanya di sana ya. Kemudian anak-anak, yang ketiga adalah tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam. Banyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Ya, jadi berputar mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan jarum jam. Kemudian itu dihitung sampai 7 kali. Kemudian anak-anak yang keempat yang harus kita lakukan ketika haji adalah sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Juga sama sebanyak 7 kali. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah itu ya. Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, Sofa, Marwah, Marwah, Sofa sampai 7 kali. Kemudian anak-anak yang kelima adalah tahallul. Tahallul itu adalah memotong minimal 3 helai rambut. Ya, setelah melakukan ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dia harus tahallul. Kemudian yang keenam adalah tartib. Tartib itu harus urut, nggak boleh apa itu mengerjakan tahallul dulu baru ihram, kemudian setelah ihram sa'i, kemudian setelah sa'i tawaf, nggak boleh ya. Anak-anak jadi harus urut apa yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Ya anak-anak, materi tentang haji untuk sementara ini, dan besok pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang wajib haji dan larangan-larangan ketika haji itu apa saja. Cukup sekian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.